Halo guys, kembali lagi bersama gua di Dongeng Malam. Nah, di cerita kali ini gua bakal eh basically kayak kasih contoh atau mempraktekkan gitu ya mengenai soal-soal dari MySQL. Nah, di sini gua udah buat beberapa tabel. Ini ada yang untuk soal pertama, nih untuk soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Jadi total ada 4 soal. Nah, jadi yang di sini tuh kita bakal basically kayak aggregation, terus stored procedure, function, sama trigger. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, yang pertama itu kan kita misal nih, kita ada 3 data di bagian buku dan 3 data di bagian pelanggan. Nah, di buku ini kan kita kan punya harganya kan. Oke, kita punya harganya. Nah, kita tuh mau cari mana sih yang bukunya itu enggak, yang pelanggannya itu belinya lebih dari 500.000. Nah, caranya itu pertama kita masuk dulu ke SQL-nya. Oke. Terus kan ini kan basically kayak aggregation. Jadi kita select dulu. Select. Oke. Kita buat P nama. Namanya nama gede. P nama. Terus kita yang cari itu sum dari jumlah dikalikan dengan harga. Karena kan misalnya kita beli 4 buku gitu kan harganya jadi kali 4 kan. Nah, ini kita mau simpannya as total belanja. Oke. Nah, dari mana? Dari tabel pelanggan. Nih, pelanggan as P. Pelanggannya ini P. Jadi pas kita nyari p.nama itu berarti kita nyari nama dari tabel pelanggan. Oke, kita join dengan tabel pesanan. Pesanan tuh PS saja. Ya, pesan PS. Di mana kita joinnya? P ID pelanggan, berarti yang sama dengan ID pelanggannya, sama dengan ID pelanggan di PS. Kan dia kan basically apa namanya ya? Foreign key, jadi dua-duanya seharusnya sama. Jadi cari yang sama gitu. Terus kita join lagi. Detail pesanan ini sebagai DP on di mana ps.id pesanannya itu sama dengan dp.id pesanan. Ini karena foreign key juga jadi otomatis sama. Oke, kita join lagi buku sebagai B. Oke, jadi buku B berarti tadi tuh di detail pesanan tuh ada jumlah, di buku itu ada harganya. Jadi karena nanti dia foreign key otomatis nanti dia dihitung gitu. Join buku B on yang mana dp.id buku sama dengan b.id buku. Oke. Kita group by dengan p.id pelanggan sama namanya. p.nama ID pelanggan dan nama pelanggan. Di mana? Ini baru logikanya. Ini kan kita mintanya kan di lebih dari 500.000 kan. Jadi kita cari yang having sum-nya itu di mana memiliki having dp.jumlah detail atau jumlah dari dari total harganya dikalikan dengan harga buku tadi itu lebih besar dari 500.000. Tuh, warga.
Ya, 500.000. Nah, ini order by aja sih. Maksudnya biar mengurutkan dari ini aja. Dari bawah, descending. Oke. Oke, done. Udah nggak nampak. Kita go. Oke, nah. Tawan tuh, ternyata Teravaki belanjanya 640.000. Nah, coba kita cek ya. Di pesanan itu, di pelanggan 1. Pelanggan 1 itu Tera. Dia beli enggak, ini ID pesanannya di detail pesanannya ini kan ID pesanan. Dia beli ID buku 3 jumlahnya 4. Buku 3 itu buku Terelie pulang pergi 160 kali 4. Jadinya ya lebih dari 500.000. Oke. Dan kita masuk ke soal kedua. Yaitu untuk mencari 5 buku kategori fiksi paling banyak yang terjual pada tahun 2023. Oke, seperti biasa kita select dulu. Nah, kita ambil B judul, ini B nanti buat buku. Terus sum ini detail pesanan. Jumlah dari detail pesanan karena kan kita mau nyari total bukunya. As total terjual. Oke. From buku to B. Oke. Kita join di detail pesanan DP. On ID buku on b.id buku sama dengan dp.id buku. Jadi kita cuma nyari yang ID bukunya itu sama dengan di detail pesanan. Oke. Join pesanan PS kayak tadi. On dp.id pesanan itu sama dengan ps.id pesanan. Oke, ini sama. Where, ini logikanya. B.kategori sama dengan fiksi. Oke. And year. Nih, tadi kan tahunnya kan di tahun 2023. PS tanggal pesanan sama dengan 2023. Oke. Kita grup by ID buku b.id buku, judul. Kita nyari judulnya. Judul dari bukunya. Oke. Kita order by total terjual descending. Terus karena kan dia mintanya 5, jadi kita limit 5 aja. Oke, done. Siap. Dan kita go kan. Oke. Total penjualan paling banyak terjual pada tahun 2023 itu cuma satu buku, yaitu Pulang Pergi. Karena cuma itu yang ada terjual. Tadi di dalam pesanan kan ada kan. Nah, tadi pesanan itu di tahun 2023. Sudah dibayar. Jadi buku yang cuma terjual itu Pulang Pergi aja. Nah, gitu. Kemudian terakhir itu untuk soal pertama itu pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan atau nggak pernah beli apa-apa. Oke, jadi kita masuk ke SQL dulu. Seperti biasa kita select. Terus kita cari pelanggan namanya. Dari from pelanggan enggak, pelanggan kecil aja. Pelanggan itu P. Oke, kayak biasa. Left join. Pesanan PS on p.id pelanggan sama dengan ps.id pelanggan. Di mana? Nah, ini kalau misalnya kita langsung jalanin, ini berarti yang mana yang udah pernah beli.
Tapi kan kita kan mau nyarinya yang nggak beli kan. Jadi kita ps.id pesanan equals 0 atau kosong. Oke. Nah. Oke, terus kita go. Nah, inilah dia yang belum pernah beli buku sama sekali. Jadi kan cuma Tera Fakih kan yang baru pernah beli buku. Begitu. Oke, lanjut selanjutnya di soal nomor 2 itu ada database kepegawaian. Sini ada minta nama departemen dan jumlah karyawan. Itu termasuk yang tidak memiliki karyawan. Terus karyawan dengan gaji di atas rata-rata seluruh karyawan dan karyawan departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kan minat nama departemen dan jumlah karyawannya. Bahkan departemen yang nggak ada karyawannya sama sekali. Jadi kita select. Seperti biasa, select dulu. Nama departemen from tadi jumlah karyawannya dulu ya. Oke, count. Yang kita hitung itu ke.id karyawan. Ini biar kita ubah nama tabel atasnya itu. Jumlah karyawan. Oke. From karyawan K. Oke. Kok karyawan K? Kita kan nyari departemennya. From departemen D. Oke. Kemudian kita left join. Nah, ini baru karyawan K on d.id departemen sama dengan k.id departemen karena dia foreign key. Terus kita group by d.id departemen k.id departemen. Enggak. d.nama departemen. Nah. Oke, kemudian kita jalanin. Tereng dar. Nah, nampak nih dia jadinya. Programming punya 1 karyawan, cyber nggak ada punya karyawan, media komunikasi punya 2, IT punya 2. Oke, terus kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu karyawan dengan gaji di atas rata-rata. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Nah, sabar. Jangan yang ini. Nah, yang ini. Lebih enak yang ini soalnya, kosong. Select. Kita nyari nama lengkap dan gaji dari tabel karyawan kan. From karyawan where dimana gaji lebih besar dari. Nah, ini baru kita giniin. Kita buka kurung tutup kurung, ini select, kita select lagi. Average gaji karyawan. Nah, ini basically kayak kan pertama kita nyari nama lengkap gaji dari karyawan di mana gaji itu baru kita select lagi, kita cari lagi average gaji karyawan itu berapa sebenarnya. Nah, kalau misalkan udah dapat gitu kan, udah dapat average gaji karyawannya, baru nanti dibandingkan dengan gajinya. Nah, disitulah baru kita dapat nama lengkap sama gaji dari karyawan yang di atas rata-rata. Kita jalanin. Nah, nih dari rata-ratanya nih. Ada 10 juta, 12 juta, 10 juta. Karena kalau nggak salah ada karyawan yang gajinya 5 juta sama 6 juta. Oke, lanjut. Selanjutnya itu karyawan departemen ID yang tidak mengerjakan proyek. Oke. Ini kita cari nama berarti. Select k.nama lengkap kayak biasa. Dari mana ya? Dari karyawan. Karyawan K. Oke. Kita joinkan dengan departemen D on
on k.id departemennya sama dengan d.id departemen. Oke. Left join dengan tabel tugas. Ya. Tugas T. On ID karyawan on k.id karyawan sama dengan t.id karyawan. Jadi cuma yang ada tugasnya aja. Tapi where d. nama departemennya itu sama dengan IT. Oke. Dan jadi kita nyari ini. Kita joinkan dengan departemen D, di mana ID departemennya itu sama dengan ID departemen si karyawan sama dengan ID departemen si departemennya. Nah, kita joinkan lagi dengan tugas. Ini kan kita kan nyari yang tidak bertugas kan. Di mana kita cocokkan dengan ID karyawan dengan tugas dari ID karyawan, di mana karyawannya itu nama departemennya IT dan tugasnya itu kosong atau nggak ada tugas. Nah, kan kita kan nyari yang nggak ada tugas kan. Terus kita jalanin. Oh, ternyata Fawas yang nggak ada tugas. Coba kita cek tugas. Tuh, bentar kita cari karyawan dulu. Karyawan itu Fawas itu ID karyawannya 5. Departemennya IT. Gimana dia? Ini ID departemen 4. Tugasnya ternyata dia nggak ada 5 di sini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Yaitu kita buat sort procedure sama function. Sort procedure itu untuk proses kelulusan, di mana kalau udah lewat dari 144, maka kalau kita jalan sort prosedurnya, mahasiswanya bakal auto lulus dengan nanti ada kayak pesan gitu. Isinya mahasiswa dengan NIM berikut berhasil diluluskan, atau misalnya kalau kita jalannya pas belum, nanti dia belum lulus gitu. Oke, ini pertama kita perlu delimiter dulu, delimiter. Oke, terus kita create prosedur. Ini kita buat misi nanti, namanya itu proses kelulusan. Ini parameternya in p nim varchar. Ini kita buat 255 aja biar kita bisa isi panjang gitu namanya. Oke, terus kita bikin declare. Kita deklarasikan dulu v total SKS itu integer. Oke, terus select total SKS into, ini kita ambil total SKS ke V total SKS. Total SKS. Oke. Dari mahasiswa di mana NIM-nya ini sama dengan NIM yang kita masukkan, yaitu P NIM. Oke, terus itu kan kita kan baru select, baru kita if-kan, kita kondisikan kalau V total SKS itu lebih besar sama dengan 194, dan kita jalanin. Kita update tabel mahasiswa, set status, bukan status itu, status dengan lulus, di mana NIM-nya sama dengan P NIM, sama dengan yang kita masukin, titik koma. Oke. Terus ini buat pesannya, select concat
mahasiswa dengan NIM mahasiswa dengan NIM koma P NIM koma lagi ini pakai spasi. Oke. Ini spasi berhasil diluluskan. Oke. Titik as pesan. Ya, karena kita mau dia dimunculin dalam tabel pesan gitu. Terus else ini ketika ya nggak jadi gitu, select concat mahasiswa dengan ini spasinya 2 ya. Ini spasi 1 mahasiswa dengan NIM spasi P NIM koma spasi belum memenuhi syarat as pesan. Oke. Terus kita tutup if-nya, and if. Terus kita tutup and. Terus kita delimiter. Meter titik koma. Oke. Nah, inilah dia. Jadi kita buat start prosedur. Kita go, boom. Oke. Sudah ada prosedurnya di AAS soal 3 ini, kita cari di operation. Enggak. Ini dia baru muncul. Di prosedur ini ada proses kelulusan. Oke, sekarang tinggal kita panggil dengan cara pakai call. Karena ada prosedur. Kalau pakai function baru kita select. Sini kita call proses kelulusan dengan name-nya. 434 250 Oke, baru kita jalanin. Go. Oke. Mahasiswa dengan NIM 434 2501057 berhasil diluluskan. Mahasiswanya 200 kan. Oke, total SKS-nya lebih tinggi dari 144. Nah, kalau misalnya kita coba lagi nih ya. Call proses kelulusan dengan name-nya itu 434 Oke. Dan yang 150. Nah, belum memenuhi syarat katanya karena di sini masih 0 SKS-nya, jadi statusnya nggak berubah. Oke, gitu. Nah, kemudian kita harus buat function untuk menghitung total IPK. Ini dengan kondisi si A itu nilainya 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Yang ini panjang. Lumayan sih. Oke, kita mulai dengan create function. Enggak salah. Setiap apa kita buka dengan delimiter dulu. Oke. Create function hitung IPK. Kita isi parameternya itu P sama kayak tadi, name varchar 255 aja. Oke. Returns desimal 4,2. Ada deterministic. Oke, terus kita bikin. Ini baru kita mulai buat declare V ini total IPK sama dengan itu merupakan desimal 4,2. Terus baru kita select sum total dari SKS k.SKS
kali. Nah, ini dia kayak Python atau C gitu, pakai case n titik nilai huruf. Di tabel nilai itu ada nilai huruf namanya. Itu ada A, B, C, D. Nah, ini kita pakai gini aja. When ya. When A then 4. Ini kita copy aja. When B then 3. When C then 2, C gede. When C then 2. When D then 1. Dan else itu atau yang nggak termasuk itu seharusnya di 0. Else 0. Oke. Terus kita tutup. N dibagi dengan sum dari mk.sks. Tutup. Oke. Masukin kemana? Into, intunya di sini aja lah. Into VIPK. Di VIPK ini nanti yang kita panggil. From nilai n. Ini kan nilai tabel n. Join mata kuliah MK on mk.codemk on n.codemk kok yang sama dengan mk.codemk, di mana n.name itu sama dengan pname, bukan kok p gede, p name, p name. Oke, koma. Terus yang kita balikkan itu return VIPK, v kecil IPK, oi, IPK. Oke, ini nggak perlu tutup buka, tutup kurung. Oke, terus kita tutup n, terus kita close delimiter titik koma. Nah, oke, siap. Inilah dia fungsinya. Terus kita jalankan. Set. Oke, sudah ada fungsinya. Coba kita reload dulu. Bermuncul ya. Nah, ini dia fungsinya. Itu function hitung IPK. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya itu kita pakai select. Kalau tadi kan pakai call, ini harus pakai select. Kita select hitung IPK, set. Ini name-nya, misal name kita tadi 57 as IPK aja, IPK. Oke, kita cari IPK dari Tera. Oke, IPK-nya 4. Nah, coba kita cari dari Fajri, mana dia tadi? SQL select hitung IPK 4348150 as IPK, koma, terus kita jalanin. Oke, IPK-nya kosong karena dia nggak ngambil mata kuliah apa-apa. Kan di sini ada nilainya gitu. Nah, gitu. Oke, siap untuk soal ketiga. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, ini cuma satu aja. Untuk yang keempat ini kita buat trigger di mana dia tuh update stok setelah penjualan. Nanti dia tuh kayak, kan ini ada produknya kan ada stoknya. Nanti stoknya kalau misalnya kita penjualan nanti kita enggak detail penjualan nanti kita tambah gitu kan datanya. Jadi misalnya kalau kita beli 10 gitu, nanti dia berkurang. Terus nanti kalau misalnya dia udah
10, nanti log stok rendah ini ngisi nanti ID lognya, nanti produk apa sih yang ini yang rendah, terus stok tersisa berapa, dan peringatannya. Oke, kita buat di sini. Sama seperti biasa untuk fungsi-fungsi segala macam itu pakai delimiter dulu, terus kita create trigger update stock aja, update stock yang jalan after insert di mana, after insert di mana, di detail penjualan. Kan kita kan ngeceknya kan dari tabel detail penjualan gitu kan. Nah, kita cek each row-nya, for each row. Nah, begin. Oke, disinilah kita buat isiannya. Kita update produk, set stock, sampai stok gede, stok sama dengan, karena ini isi dalam tabel ya, sama dengan stok kurang new dot jumlah tuh seharusnya gede, where ID produk nah, sama dengan new dot ID produk, koma. Oke, ini kan ini udah ngupdate nih. Kalau misalnya kita beli barang gitu, nanti dia nyatat terus dikurangin dia dari stoknya dengan dihitung dari jumlah stok, jumlah yang baru dari detail penjualan. Nah, tapi kan kita kan mau kalau misalnya di bawah 10 gitu kan. Oke, kita buat if kalau select, kita cari dulu stok itu, select stock from produk kecil, where ID produk sama dengan new dot ID produk itu ternyata lebih kecil dari 10. Then maka insert into log stok rendah. Log stok rendah, buka kurung tutup kurung. Nih kita insertnya tuh ID produknya, stok tersisa gimana? Stok tersisa kalau nggak salah T-nya gede. Stok tersisa sama waktu peringatannya. Dengan values-nya, gini sih. Nah, ID produk itu new.id produk. Oke. Terus si stok tersisa ini kita harus select stok dulu. Select bukan di luar, di dalam kurung harusnya. Select stock from produk, where ID produk sama dengan new.id produk. Oke, kita nyari stok barunya, sama kalau ini now, ini timestamp doang. Ini kayak ya udah sekarang gitu, titik koma. Oke, terus kita tutup and if titik koma. Oke, terus kita end, kita tutup, terus kita tutup delimiternya, titik koma. Oke, siap. Kita jalanin, maka trigger kita sudah ada. Trigger muncul lah. Trigger di mana ya? Nah, di routines. Udah belum ya? Nah, ini deh triggers. Nah, ini dia update stock. Kayak ini trigger kita. Jadi kalau kita misalnya insert nih, kan produknya ada
20. Oke, kita beli Nintendo Switch 11 lah ya. Kita insert gitu kan. Jadi detail ID penjualannya 1, ID produknya itu Nintendo Switch, jumlahnya 11 gitu. Kita go. Oke, lihat itu penjualan. Oke, udah kebeli produk. Oke, udah turun. Terus di log stok rendah. Sudah ada waktu peringatannya. Selesai. Oke, makasih. Bye. Semoga tidur kalian nyenyak semua, wahai pendengar dongengku. Bye-bye.